Waktu saya melancarkan program ini, makan bergizi gratis, saya diejek. Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Saya terenyuh gitu ketika ratusan guru itu datang mengeluh, Pak, saya udah bekerja di situ 15 tahun, yang 20 tahun. Itu gajinya itu tidak sampai 300.000. Sekarang pegawai-pegawai AMBG yang tukang nyopir, tukang bersihkan sehari digaji 100.000. Sementara ada guru yang mengajar untuk anak yang mau diberi MBG ini sebulan 170.000 waktu itu di Jogja. Nah, kenapa tidak ini aja? Ini katanya sehari 100.000 dan mau diangkat menjadi P3K. Iya, P3K kan. Kenapa tidak guru-guru ini aja? Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Setiap pemerintah yang suka pada demokrasi itu pasti butuh pada kritik. Loh, kritik itu adalah vitamin. Vitamin, kata Gus Dur. Kalau pengen sehat, Anda dengar kritik, jangan marah-marah. Kalau enggak, berarti Anda anti demokrasi. Bapak Presiden dan Kabinet Merah Putih yang sangat mulia, ini terjadi karena begitu muaknya masyarakat di bawah ini, termasuk saya sendiri sebagai pendukung Pak Prabowo, sebenarnya sudah mual lama melihat gaya kepemimpinan seperti ini. Gitu. Nggak usah terlalu jadi preman mimpin negara ini, karena nanti reaksi masyarakat yang 285 juta ini bisa menyatu nanti. Semuanya jadi kebijakan ugal-ugalan ini membuat rakyat marah sekarang ini. Saya nggak tahu ya, karena sana TNI sudah dikasih SPPG, Polri dikasih SPPG. Apakah ini bentuk sogokan supaya kalau rakyat bereaksi ini terus langsung ditangkepin gitu? Kemudian muncul dari kesimpulan orang, ini sungguhan apa hanya omon-omon kan gitu kan? Karena setiap kritik masuk itu kedap tidak masuk, tap mental terus. Loh, katanya begini kemarin, kok jalannya begini, sesudah dikritik yang kritik dimarahi, kan tidak boleh. Kalau ingin sehat, mari kritik bersama-sama. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, penjelek-jelekan. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Ugal-ugalan. Contoh MBG sudah begitu luas diketahui bahwa di sana dipaksakan sampai begitu rupa, bulan puasa pun mau ngasih sampai makan sahur, sekolah libur juga mau diantar ke rumah. Ini kan pemaksaan pengeluaran uang yang sudah dibaca masyarakat. Di situ memang ternganga bahwa korupsi itu begitu luar biasa di situ. Kita sudah tahu kok sejak awal bagaimana pembangunan itu dikorupsi, bagaimana sekarang ini setiap hari sekarang ini ada tadi ini dari Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan bahwa ada apel busuk dan sebagainya yang disajikan itu. Belum lagi kemarin ada yang kelapa muda dikasih di Kalimantan Timur dan sebagainya. Yang kayak gitu sudah makanan masyarakat sehari-hari sekarang di medsos ini gitu. Nah, ini kan harusnya disimak baik-baik. Makanya dari awal saya katakan kalau sebuah proyek tidak ada uji cobanya di trial area, itu akan menghasilkan yang kayak gini. Jadi begitu ada kesulitan itu susah nyetopnya gitu. Nah, belum lagi apa? Yang disoroti juga kepolisian punya 1.700 SPPG, TNI dan sebagainya. Sampai anggota-anggota DPR dan anak anggota DPR yang di Sulawesi Selatan yang punya 41 SPPG itu. Ini kan apa ya, apa yang dibilang Ketua BEM UI itu bahwa apa polisi sudah nggak ada kerjaan, apakah sudah nggak ada begal, apakah sudah nggak ada pencuri, apakah sudah tidak ada tindakan kriminal lainnya, sehingga polisi kok sempat-sempatnya ikut masak itu loh, ngurusin SPPG. Ini apa maksudnya gitu. Nah, tapi kalau dibaca kelanjutannya, keluar lagi insentif 6 juta per hari per SPPG, dikali 313 hari kerja.
Ini kalau 30.000 SPPG, saya hitung duitnya 65 triliun insentif itu. Itu sebenarnya insentif apa gitu? Insentif pembangunan. Kalau insentif pembangunan itu berlaku sampai kapan? Kalau kemarin budget pembangunan SPPG itu 1,4 miliar, ini 1 tahun saja sudah 1,8 miliar, berarti kan lebih mahal. Nah kalau itu berlanjut terus sampai 5 tahun, itu kan pemborosan luar biasa. Yang kayak gini kan dihitung orang. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa kepolisian, TNI dan semua perangkat kabinet dan sebagainya nggak ada yang berani ngasih masukan sama Pak Prabowo. Khususnya saya pikir TNI Angkatan Darat, ya, khususnya lah TNI ya, dikasih masukan Pak Prabowo ini. Kalau nggak ini di ranah masyarakat sudah makin panas. Tadi ini sore saya baca lagi soal pajak kendaraan yang naik luar biasa itu, terus kalau tidak dibayar nanti katanya datanya dihapus sehingga kendaraan tidak bisa dipakai lagi. Ini kan menyengsarakan rakyat. Kalau sekarang rakyat tidak bisa bayar, itu karena apa? Jadi dicari akar masalahnya. Karena ekonominya makin sulit, sehingga putaran uang untuk belanja pun sudah tidak ada. Uang sekarang pedagang-pedagang yang biasa jualan di sekitar sekolah aja sudah makin nggak bisa makan. Karena apa? Karena ada MBG itu. Jadi kalau dibilang Pak Prabowo kemarin melahirkan pekerja 1 juta orang karena membangun MBG dan SPPG itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dampak negatifnya berapa orang juga tereliminir dan kehilangan pekerjaan itu kan Bapak harus hitung. Jadi tidak dampak yang dihitung di atas kertas saja. Masyarakat ini juga terdampak dengan hal-hal yang sebenarnya terimbas dari negatifnya MBG itu sendiri. 28.000 anak keracunan itu dianggap 0,0000. Iya, memang iya. Dihitung dari sekian juta, memang iya. Tapi itu kan bukan anak kucing, gitu kan. Itu anaknya orang. Terus apa yang dihasilkan nanti dengan MBG yang menunya seperti itu? Sudah banyak ditolak orang tua, banyak ditolak sekolah, dan sebagainya. Saya bersyukur cucu saya sekolah di sekolah yang memang punya dapur masak sendiri dan dijamin menunya dengan baik. Jadi sekali lagi, reaksi masyarakat, emak-emak dan sebagainya, khususnya Ketua BEM UGM itu, saya angkat topi dengan Anda, dan saya hormat, respect dengan anak muda seperti Anda. Harus maju dan berani bicara soal ini semua.